Shalom anak-anak. Hari ini kembali kita melakukan kebaktian bersama dengan Ibu Sofi dan Ibu Lydia. Mari anak-anak kami semua yang di rumah dan berada juga yang di sekolah, persiapkan hati kamu. Mari sikap berdoa, kita mulai kebaktian ini dengan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini. Kami akan memulai kebaktian kami. Mari Tuhan berkati kami supaya kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh dan bersukacita. Mari Tuhan berkati kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari anak-anak kami semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu pujian Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Kita masih bangkit berdiri, kita masih menyanyikan lagu pujian Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat.
menyambung firman Tuhan, kubuka Alkitab, srek, srek, srek. Silakan anak kami duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu hari ini. Mari Tuhan berkati kami, supaya kami dengarkan dan kami lakukan firman-Mu untuk hari ini, dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus persiapkan kami untuk menyampaikan cerita firman-Mu juga untuk hari ini, dan persiapkan juga hati anak didik kami supaya mereka mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua anak didik kami yang di rumah dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan untuk kita semua. Nah, tema cerita firman Tuhan untuk hari ini yang untuk kita dengarkan bersama-sama tentang Tuhan mengasihi anak yang jujur. Nah, anak-anak yang hebat, kalian pasti tahu apa arti itu jujur. Nah, jujur adalah berkata yang benar dan apa adanya. Anak-anak yang hebat, ada sebuah cerita, didengarin dengan baik ya. Di dalam sebuah keluarga itu pasti ada yang namanya kakak dan adik. Nah, mereka adalah dua bersaudara. Orang tua mereka adalah Adam dan Hawa. Nah, namanya adalah Kain. Kain yang paling besar atau disebut dengan kakaknya, Habel yang disebut dengan adiknya ya. Nah, Kain dan Habel ini adalah bersaudara. Kain pekerjaannya adalah petani, sedangkan Habel bekerja sebagai gembala kambing domba atau disebut dengan peternak. Nah, suatu kali Kain dan Habel ini memberikan persembahan atau disebut dengan rasa ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Nah, si Kain ini memberikan persembahan atau ucapan syukurnya kepada Tuhan dengan hasil dari pekerjaan bertaninya ya. Karena dia sebagai pekerjaan bertani ya. Nah, sedangkan Habel memberikan persembahan atau ucapan syukurnya dengan hasil dari ternaknya. Nah, ternyata si Kain ini memberikan ucapan syukurnya atau persembahannya kepada Tuhan itu dengan tidak ikhlas atau dengan tidak tulus. Dia hanya berpura-pura memberikan persembahannya. Ternyata Tuhan tahu dia berbohong. Nah, sedangkan adiknya yang bernama Habel ini memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan itu dengan penuh dengan
ikhlas, dengan tulus, dan tidak berpura-pura. Nah, sehingga Tuhan menerima persembahan adiknya yaitu Habel. Nah, Kain pun mengetahui hal demikian sehingga kakaknya ini, si Kain ini merasa marah, merasa jengkel, dan merasa iri hati kepada adiknya. Kenapa persembahan saya tidak diterima sedangkan persembahan dia diterima? Nah, akhirnya si Kain ini pun merencanakan suatu kejahatan kepada adiknya yang bernama Habel. Nah, kejahatan apa yang diperbuat dia? Nah, dia pun merencanakan kejahatan itu dengan mengajak adiknya Habel ke suatu tempat yang disebut dengan tempatnya adalah tempat padang, ke padang ya. Nah, di tempat itu ketika dia sudah merencanakan kejahatan itu, mereka berjalan bersama, dan ketika adiknya si Habel berada di depan dia, nah si Habel memukul adiknya dari belakang sehingga melukai adiknya sendiri. Nah, Tuhan ternyata melihat apa yang dilakukan Kain selama ini. Tuhan mengetahui perbuatan jahatnya si Kain terhadap adiknya. Nah, ketika Tuhan bertanya kepada si Kain, Habel, di manakah saat ini adik kamu? Dan apa yang kau rencanakan kepada dia? Nah, Kain hanya menjawab dengan kata, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Nah, berulang-ulang kali si Kain ini menyebutkan dengan kata, aku tidak tahu. Artinya, Kain itu berbohong atau jujur kepada Tuhan? Iya, betul. Dia berkata bohong. Dia berbohong dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tuhan. Bahwasanya si Kain sudah melakukan suatu kejahatan terhadap adiknya sendiri atau saudaranya sendiri. Nah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan senang kepada anak yang jujur. Nah, ternyata Tuhan melihat segala sesuatu apa yang kita perbuat ya. Sama seperti lagu sekolah minggu ya, atau lagu-lagu pujian yang sudah kita nyanyikan. Mata Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat saat ini, besok ataupun lusa. Nah, demikian halnya seperti yang dilakukan oleh si Kain terhadap adiknya sendiri yang dia lukai dan dia pukul dan melakukan suatu kejahatan karena rasa iri hati dan cemburu. Dan dia juga berbohong kepada Tuhan dan dia berkata jujur. Nah, anak-anak yang hebat, mari kita mulai saat ini belajar berkata jujur dan apa adanya. Sebab Tuhan Yesus senang kepada anak yang jujur. Dan Tuhan juga mengasihi anak-anak yang jujur. Nah, anak-anak yang kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada juga sebuah ilustrasi video. Mari kita simak berikut ini. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Aku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan hari ini yang dapat kita dengarkan.
Semoga firman Tuhan itu dapat kita terapkan dan kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk melakukan sesuatu hal itu dengan berkata jujur. Mari ajar kami Tuhan supaya kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebaktian kita untuk minggu ini. Salam sehat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.